Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة wal akhwat, para pendengar kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kita untuk selalu istiqamah di dalam menegakkan kalimat tauhid, selalu istiqamah di dalam melakukan amalan yang saleh yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, melanjutkan kajian kita tentang kitab Syarah Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlak serta budi pekerti yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan hadis yang nomor 373 di dalam kitab Babu Maja'a fi Aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkaitan tentang kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala nomor 3728, dan juga oleh Imam Muslim rahimahullahu taala nomor 2966, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Jami' nomor 2365. Haddatsana Umar ibnu Ismail ibnu Mujalid ibnu Sa'id qala haddatsani abi an Bayan ibnu Bishrin an Qais ibnu Abi Khazim qala sami'tu Sa'da ibn Abi Waqqas yaqulu inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillahi azza wa jalla. Aku mendengar dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah, sesungguhnya aku adalah orang laki-laki yang pertama menumpahkan darah untuk memerangi orang-orang musyrik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la awwal rajulin rama bisahmin fi sabilillah, dan aku adalah orang yang pertama kali melempar busur panah untuk memerangi orang-orang musyrik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Laqad ra'aituni ahzu fi
fil isabati min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Maka sungguh engkau telah melihatku, ia berperang dengan pasukan-pasukan dari sekumpulan para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma na'kulu illa waraqas sajar. Yang mana kami ketika perang tidaklah makan kecuali apa? Daun-daunan dari kayu. Ya. Wal hublati, dan juga daun-daunan dari tumbuh-tumbuhan yang berduri-duri. Hatta taqarrahat asdaquna, sampai tepi dari bibir kami ini terluka, berdarah. Wa in ahadana la yada'u kama tada'u syatu wal ba'ir. Sedangkan di antara kita, salah satu di antara kita ada yang dia itu jatuh pingsan, seperti jatuhnya seekor kambing maupun seekor unta yang dia itu dalam keadaan lapar. Ya. Wa asbahat Banu Asadin ya'zuruni fid din. Dan Banu Asad, ya, mereka senantiasa mencelah aku, ya, di dalam beragama. Laqad khibtu wa khasirtu idzan wa dhalla amali. Ya, yang mana aku menyesal dikarenakan salatku yang kurang bagus, ya, sehingga aku menyia-nyiakan amalanku. Kita baca syarahnya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kalimat inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah, yakni awwala damin ahraqa fi sabilillah kana ala yadihi radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya pertama kali darah ditumpahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, berada di tangannya siapa? Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Qala wa inni la awwalu rajulin rama bi sahrin fi sabilillah, yakni wa hadhihi awwaliyatun ukhra lahu radhiyallahu taala anhu. Yang mana beliau juga yang memulai, yang mengawali, yang mana beliau melemparkan yaitu anak panah, ya. Fa awwalu sahmin rumiya fi sabilillah kana biyadihi radhiyallahu taala anhu. Dan busur panah yang pertama kali yaitu dilemparkan atau dihunuskan di jalan Allah Subhanahu wa taala berada di tangan sahabat yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Wa taqdimuhu radhiyallahu taala anhu bi hadhihi al-muqaddimah laysa min bab at-tafakhur wat tamaduh wa itra'un nafs, wa inna ma qala dhalika fi maqami adh-dhabbi an nafsihi wa an irdihi. Hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali menumpahkan darah dan melepaskan busur panah. Bukan berarti bab dalam masalah ini adalah merupakan pujian-pujian untuk dirinya sendiri atau bentuk takabur di hadapan manusia atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Ini menunjukkan tentang kedudukannya beliau. Ya, kedudukannya beliau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Maka bagaimana kita melihat sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk peperangan, maka para sahabat mereka berbondong-bondong, ya, mereka menghunuskan pedangnya, mereka menggunakan tombaknya, mereka menggunakan yaitu busur panahnya untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memenangkan agama Islam ini. Ya. Mereka tidak pernah takut dengan kematian, ya. Tapi mereka yakin bahwasanya setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Tetapi para sahabat, ya, mereka berupaya bagaimana mereka dengan gigihnya, ya, ingin mengagungkan kalimat tauhid, ingin membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga ada sahabat yang mereka itu yaitu banyak melakukan peperangan, mengikuti peperangan, ya, seperti Khalid ibnu Walid radhiyallahu taala anhu. Tetapi beliau bukanlah meninggal dunia dalam keadaan perang, ya.
tetapi beliau meninggal dunia di atas kasurnya. Ya. Ini menunjukkan ayuhal ikhwah bahwasanya takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita berusaha, ya? Bagaimana kita menguatkan, yaitu mengeluarkan jiwa dan raga kita untuk jihad kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat tauhid, ya, dan untuk yaitu memenangkan agama Islam ini. Kemudian dijelaskan pula laqad ra'aituni ahzu fil isabati min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ma naqulu illa waraqas sajari wal khublah. Al khublah nau'un minas sajar. Khublah adalah jenis dari tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuhan itu adalah tumbuhan yang berduri. Marra alaina waqtun nahzu fihi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadhhabu fi sarasa yab'asuhan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para sahabat, yang mana mereka berperang, entah itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu disebutkan dengan ghazwah, atau peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan dengan saraya. Namdi jia'an ma najidu syai'an na'kulahu illa waraqas sajar. Ya. Yang mana ketika datang waktu lapar, mereka tidaklah menjumpai sesuatu yang dimakannya kecuali apa? Daun-daunan dari pepohonan. Ya, makanya apa? Ketika prajurit, ya, tentara maupun yang lainnya, mereka itu dilatih ketika dia itu di dalam hutan, ya, bagaimana dia itu bisa meminum dengan air yang sedikit saja untuk menjaga daya tubuhnya, ya, dan dia itu bisa makan hewan-hewan yang ada di dalam hutan, ya, dan juga dibiasakan untuk bisa makan dari daun-daunan yang ada maupun buah-buahan yang ada, ya, dan ini sudah ada di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang ngantuk dibangunkan, ya, yang ngantuk kalau jangan ngantuk, ya, masih maghrib. Dan ini menunjukkan bagaimana kekuatan dan tawakalnya sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kuatnya mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru, ya, dari segala sisi. Ya, dan menunjukkan bagaimana, ya, sederhananya para sahabat ketika mereka itu berperang, entah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entah tidak, maka kadang-kala mereka mendapati yaitu rasa lapar, kemudian mereka itu makan dari daun-daunan yang ada di dalam peperangan tersebut, ya. Hatta taqarrahat asdaquna asabahal quruhu min hadzal waraq alladzi na'kulahu. Yang mana dengan, ya, daun-daunan yang apa adanya, ya, kita lihat bahwasanya negeri Arab adalah negeri yang tandus, ya. Mereka dibandingkan dengan negara kita yang tropis sangatlah jauh sekali. Yang kita Masya Allah dengan segala bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk macam tanaman tumbuh di negara kita, ya, di cangkok sana sini, ya, itu bisa tumbuh. Bahkan kita hanya menaruh di atas air saja bisa tumbuh, ya. Tetapi apa, di negeri Arab yang sekarang saja hanya beberapa tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh, yang mungkin pohon kurma, ya, pohon zaitun dan juga pohon-pohon yang lainnya, ya. Tetapi dikala itu para sahabat ketika mereka itu berperang, maka yang ada dimakan salah satunya adalah yaitu daun-daunan yang tumbuh dari tumbuh-tumbuhan yang berduri. Yang itu ketika mereka itu memakan daun-daunan tersebut, ya, maka itu bisa merusak, ya, bisa memberikan luka pada bibir-bibir mereka semuanya dan juga apa? Pada mulut-mulut mereka. Wa inna ahadana la yada'u kama tada'u syatu wal ba'ir. Ya. Dan juga dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika perang Khandaq, mereka menggali parit, juga para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa lapar, sehingga para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganjal perutnya dengan batu. Dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain juga merasakan yang sama apa yang telah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai idza qada ahaduna hajatahu
akhraja minal mufaddalat ma tusbihu fadalati syatu wal ba'ir li'annahu akala misla ma akalat. Di dalam hadis ini diberikan permisalan dengan apa? Dengan kambing dan unta. Kenapa? Kambing dan unta itu makan juga makan dengan daun-daunan atau dengan rumput, ya. Maka ketika para sahabat tidak mendapati yaitu daun-daunan, ya, tidak mendapati makanan, maka itu semisal seekor kambing maupun seekor sapi, seekor unta yang dia itu dalam keadaan yang lapar. Coba kalau kita lihat, ya, kita beternak kambing maupun beternak sapi maupun unta, ya, ketika dia itu kekurangan rumput, kekurangan makanan, kekurangan daun-daunan, maka dia itu akan lemas, ya. Suruh berdiri dia itu akan susah, ya. Wa amma qawluhu wa asbahat banu asadin ya'zuruni fid din. Naam. Wa fi riwayah yu'azzirunani wa fi ukhra tu'azziruni ayyukawwimuni wa yu'allimuni wa yuwabbikhuni bi anni la ahsinu shalah. Yang mana mereka itu menghina dan mencela, memfitnah, ya, bahwasanya aku di dalam memperbaiki salatku. Li'annahum kanu washaw bihi inda Umar, karena mereka mengadu kepada sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Karena Sa'ad ibn Abi Waqqas yang di dalam perang Qadisiyah, ya, yang sangat terkenal sekali, beliau sebagai seorang pemimpin. Di zaman itu zaman khalifah siapa? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Wa qalu, yang mana mereka itu mengadu kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inna Sa'dan ma yuhsinus salat, yang mana mereka mengatakan kepada sahabat Umar bahwasanya sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang ketika itu beliau sebagai seorang gubernur, ya, di Kufah, yang mana mereka itu mengatakan wahai Umar bahwasanya Sa'ad itu tidak memperbaiki salatnya itu sangat buruk sekali. Sebagaimana dalam hadis, ya, an Jabir ibnu Samurah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala syaka ahlul Kufati Sa'dan ila Umar radhiyallahu taala anhu fa'azalahu. Orang-orang ahli Kufah mengadu, ya, mereka itu memberikan aduan, melaporkan sesuatu kepada sahabat Umar tentang siapa? Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Fa'azalahu, ya. Kemudian dilepaslah jabatannya siapa? Sahabat Sa'ad. Wastamala alaihi Ammaran. Kemudian sahabat yaitu Umar mengangkat yaitu sahabat Ammar sebagai seorang gubernur, ya. Fasaqu, kemudian mereka itu mengadu hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalliyah. Yang mana mereka itu menganggap bahwasanya sahabat Sa'ad itu tidaklah memperbaiki salatnya. Ya, salatnya sangat buruk sekali. Kemudian fa'arsala ilaihi, kemudian diutuslah utusan kepada sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala ya Aba Ishaq, kemudian dikatakan wahai Aba Ishaq, ini adalah kunyah dari siapa? Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalliyah. Sesungguhnya pendudukmu, mereka itu mengadukan kepadaku bahwasanya engkau tidaklah memperbaiki salatnya. Ya. Faqala Abu Ishaq, maka sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan amma ana wallahi, adapun saya demi Allah, beliau bersumpah, fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersumpah bahwasanya aku mengimami mereka, memimpin salat terhadap umatku sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma ukhrimu anha, tidaklah aku sedikit pun mengurangi sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Fa inni usalli salatal isya, tatkala aku menjalankan salat isya, fa arkudu fil awlayaini, maka aku memanjangkan salat, memanjangkan bacaan Al-Quran, ya, ketika pada 2 rakaat yang pertama. Wa ukhaffifu fil ukhrayain, dan aku memendekkan 2 rakaat yang terakhir. Qala dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq,
Ya, demikianlah anggapan mereka terhadap wahai Abu Ishaq, yaitu sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya. Nastafidu min hadha anna al-wasayat al-kadhibah laha dawrun khatirun jiddan fil idrari bil mustama'. Ini pentingnya kita harus menggarisbawahi bahwasanya fitnah, kedustaan itu memiliki madarat yang sangat besar sekali, memiliki kerugian yang sangat besar sekali, ya, yang itu bisa merugikan masyarakat, ya. Wa huwa silahu ma la silaha lahu, yang mana itu adalah senjata tetapi bukan senjata yang nyata, ya. Wa hujjatun man aflasa minal hujaji, dan sebuah hujjah atau alasan untuk memalsukan suatu alasan yang lainnya. Kenapa? Ini adalah sunnah dari sunnatullah, fitrah dari fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana ketika orang yang dia itu soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan agama Islam ini dengan pemurnian agama Islam yang paling benar, ya. Memurnikan agama Islam sesuai dengan apa tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memurnikan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Maka di saat ini para ulama, maka mereka itu akan difitnah, ya. Akan ditunjukkan keburukan-keburukannya, ya. Akan dituduhkan dengan suatu tuduhan. Dan ini mungkin yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang di Lombok Timur, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kaum muslimin semuanya, ya. Ketika ada suatu kajian, bagaimana mereka itu memotong video, ya. Bagaimana mereka itu menyimpulkan suatu kesimpulan, ya, bahwasanya ini adalah menjelekkan agama Islam, ya, bahwasanya ini merendahkan leluhur-leluhur mereka semuanya dan juga nenek-nenek moyang mereka semuanya. Ketahuilah bahwasanya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dahulu kala sudah diperangi oleh kaumnya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam untuk membangun sebuah kapal dan mengajak kaumnya untuk menaiki kapal tersebut, tetapi bagaimana anaknya dan juga istrinya dan juga kaumnya, yaitu mereka tidak menganut dakwahnya siapa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la asimal yawma min amrillah, ya. Mereka menolak, aku akan lari ke gunung yang tinggi, ya, dan juga yang lainnya. Dan juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sampai dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ya, bagaimana mereka memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan sebagai seorang sahir, sebagai penyihir, ya, sebagai pendusta, sebagai yang lainnya, ya. Maka ini adalah ujian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, ya. Maka tidak salah ketika orang yang dia itu ingin menegakkan agama Islam yang benar, ya, ingin menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin memurnikan tauhid, ya, dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali musuh-musuh yang mengitari kita semuanya. Wa adatan, dan kebiasaannya, ahlul bid'ah wa ahlul dhalal idza aradu intiqas ahadin min ahlil ilmi wal fadli asya'u fin nasi anhu wasayatin kadhibah. Orang-orang ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat, ya, orang-orang penyembah kuburan, ya, orang-orang yang dia itu mentahrif, ya, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, merendahkan kedudukannya Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang khalik, sebagai zat yang khalik, ya, sebagai zat yang menciptakan kita semuanya, yang mana tidaklah kita menyembah melainkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bid'ah wa ahlud dhalal, pelaku bid'ah dan pelaku kesesatan, idza aradu intiqasa akadin min ahlil ilm, ketika mereka itu ingin mencela seorang ahli ilmu, ya, seorang ulama, seorang ahli ibadah, ya, asya'u finnas, mereka itu menyebarkan fitnah-fitnah ke penjuru manusia, menyebarkan tuduhan-tuduhan,
menyebarkan celaan-celaan, menyebarkan kehinaan-kehinaan, ya. Mereka mengungkapkan bahwasanya si fulan, si ustadz ini mereka menyebarkan ujaran kebencian. Ya. Bukan kita menyebarkan ujaran kebencian, tapi kita menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita menegakkan tauhid, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan wasiatnya ya Luqman Al-Hakim ya kepada anaknya, inna syirka la dzulmun adzim. Bahwasanya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, ketika orang-orang ahli bid'ah mereka tidak mampu ya membantah kita, mereka tidak mampu untuk yaitu membendung dakwah kita, mereka itu mencela orang-orang ahli ilmu. Mereka itu menyebarkan fitnah-fitnah, menyebarkan kehinaan-kehinaan. Tunafirun nasa anhu, yang mana menjadikan manusia itu lari dari dakwah yang benar, ya, menjauhkan manusia dari dakwahnya dia, ya, wa tusarrifuhum 'anil iqbal alaihi, dan menjadikan mereka itu berpaling dari menerima dakwahnya. Wa katsirun min a'immatil ilmi wal fadli bulu bi syai'in min dzalik, dan tidak sedikit para ulama, kita lihat Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, yang mana beliau itu difitnah, ya. Di zaman itu muncul fitnah bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Sampai Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, yaitu beliau dihina, dicaci maki, kemudian yaitu dihukum maupun yang lainnya, tetapi beliau tetap mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, merupakan ucapannya Allah Subhanahu wa taala dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak di antara umat-umat para ahli ilmu yang mereka memiliki keutamaan bulu bi syai'in min dzalik, mereka itu dibuat kerusuhan, ya, dicaci maki, disebarlah fitnah-fitnah. Maka ini ayyuhal ikhwah azinallahu wa iyyakum, ya, ketika kita terjun ke masyarakat, ketika kita turun ya ke masyarakat kita yang awam, ya, yang mereka itu kebanyakan di antara mereka banyak yang tidak belajar, ya, banyak yang tidak memahami Al-Quran, tidak memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka disebutkan dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya, mereka disebutkan dengan dunia, tetapi mereka takut dengan kematian. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam suatu hadis, ya, yang mana bagaimana ujian maupun musibah-musibah dan juga cobaan-cobaan yang terus tidak pernah berhenti kaum muslimin disebabkan apa? Kita disebabkan yaitu sibuk dengan urusan dunia dan kita takut dengan akhirat. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil inah, na'am, wa akhadtum aznabal baqar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Ya. Jika kalian disibukkan dengan bai'ul inah, dengan jual beli inah, ya, jual beli yang mengandung riba, disibukkan dengan yaitu bercocok tanam, disibukkan dengan yaitu bertani, disibukkan dengan peternak, tetapi kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita semuanya, yang mana kehinaan itu tidak akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita kembali kepada agama Islam yang benar, ya. Hadis yang kedua, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Safwan ibnu Isa qala haddatsana Amr ibnu Isa Abu Na'amah al-Adawi qala sami'tu Khalid ibnu Umairin wa Shuwaisan Abar Ruqat qala ba'asa Umar bin Khattab Utbah ibnu Ghazwan, bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengutus Utbah ibnu Ghazwan, wa qala intalik anta wa man ma'aka, kemudian sahabat Umar mengatakan intalik, berangkatlah engkau dan juga rombonganmu, hatta idza kuntum fi aqsa biladil Arab, sampai jika engkau menjumpai ujung perbatasan, ujung dari negeri Arab, wa adna biladil ajam, dan engkau mendekati negara asing, ya, negara yang asing di luar negara Arab, fa akbilu, ya, hatta idza kanu bil mirbati wajadu hadzal kaddan, ya,
Maka mereka itu berangkat sampai ketika mereka itu sampai di Mirbat, salah satu nama tempat. Wajadu hadzal kadzan, maka mereka itu menjumpai suatu batu cadas ya yang berlobang. Faqalu ma hadhihi, kemudian mereka itu berkata, negeri apa ini? Qalu hadhil Basrah, ini adalah negeri Basrah. Fasaru hatta idza balaghu khiyal al-jisr as-sahir, ya, kemudian mereka itu terus berjalan sampai mereka itu melewati mencapai pegunungan-pegunungan yang bernama Jisr as-Sahir. Faqalu ha huna umirtum, maka mereka mengatakan sampailah di sini kita berhenti. Fanazalu, kemudian mereka itu turun dari kendaraannya. Fadzakarul hadis bitulihi, kemudian mereka itu menyebutkan hadis yang panjang, menceritakan hadis yang panjang. Qala faqala Utbah ibnu Ghazwan, maka berkata Utbah ibnu Ghazwan, laqad ra'aituni, ya, dapatkah engkau membayangkan aku? Wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah orang yang ketujuh, ya, yang bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malana ta'amun illa waraqus sajar, yang mana ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjumpai makanan melainkan hanya daun-daunan dari pepohonan. Hatta takarrahat asdaquna, sampai terlukalah bibir-bibir kami ini. Ya. Faltaqattu burdatan qasamtuha baini wa baina Sa'din, yang mana aku mendapati sebuah selimut. Kemudian aku bagi selimut ini, berbagi dengan siapa? Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Fama minna min ulaika sab'ati akhadun illa wa huwa amiru Misrin minal amsari, yang mana engkau melihat 7 rombongan ini yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya menjadi apa? Pemimpin dari kota-kota besar. Ya. Wa satujarribunal umara ba'dana, kemudian engkau akan melihat, membandingkan bagaimana pimpinan-pimpinan 7 orang ini yang mereka itu senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesederhanaannya dengan pemimpin-pemimpin yang selanjutnya. Taib, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala anhu, fihi anna Umar bin Khattab ba'asa Utbah ibnu Ghazwan fi jama'atin minas sahabah liyakunu 'ala ribati fi suhuri ahli Islam. Bahwasanya sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala mengutus siapa? Sahabat Utbah ibnu Ghazwan, ya, di dalam kelompok para sahabat bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ya, wa haddada lahum mantiqatan liyakunu fiha, kemudian mereka itu memetakan, ya, menentukan suatu daerah, ya, yang mana dijelaskan sampai engkau itu ke ujung perbatasan dari apa? Negeri Arab, dan engkau mendekati dengan negeri asing selain negeri Arab, ya. Fa aqbalu idza kanu bil Mirbat, sampai mereka itu apa? Sampai di Mirbat. Fatawajjahu haitsu amarahum falamma wasalu ila Mirbatil Basra wa kanat lam tubna ba'du, sampai mereka itu sampai di Mirbat, ya, yang mana Mirbat ini belumlah terbangun bangunan di atasnya, ya, belum banyak penduduknya. Wa kanat arduha mutamayyizatan binau'in minal hajarah, yang mana yaitu hamparan tanahnya banyak sekali dipenuhi dengan batu-batuan, ya, tapi batuan-batuan adalah batu-batuan yang bagus, ya. Lihada qala wajadu hadzal kadzan wa hiya hijaratun rahwatun bayda, yaitu apa? Sebuah batu yang dia itu memancarkan cahaya putih. Faqalu ma hadhihi, maka mereka bertanya, daerah mana ini? Qalu hadhil Basrah, yang mana ini adalah negeri Basrah. Naam, innal ladzi banal Basrah huwa Utbah ibnu Ghazwan, yang mana yang pertama kali membangun negeri Basrah adalah siapa? Sahabat Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhu. Walaysal murad bil Basrati huna al Madinatul ma'rufah, tetapi Basrah di sini bukan Basrah yaitu suatu kota yang terkenal pada zaman sekarang ini, bukan, ya, tapi Basrah yang lainnya. Taib,
li'annaha lam tubda waqta idin wa lam takun mawjudan, karena di saat itu, ketika itu belum ada bangunan-bangunan di atasnya. Wa innamal maqsudu ardhun fiha suhurun min ramli husin, yang mana dataran tanahnya itu tersusun ya dari apa? Yaitu batu-batuan ya, yang berkumpul di dalamnya itu pasir-pasir yang rapuh. Baik. Fasaru hatta idza balahu khiyal al-jisri sahir, sampai mereka itu mendapati sebuah pegunungan yang bernama apa? Jisri sahir. Ya. Ala nahri Dajlah, yang mana pegunungan itu menyisiri apa? Sungai Dajlah. Faqalu ha huna umirtum fanazalu, kemudian mereka itu turun di tempat tersebut. Yang mana tempat itu adalah di antara negeri Arab dan juga negeri yang asing. Tayyib, tidak kita perpanjang dari cerita hadis ini. Yang penting pada hadis ini, dua hadis di atas tadi, bagaimana menunjukkan sifat kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang, mereka itu yaitu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak banyak membawa perbekalan, ya, tidak banyak membawa makanan. Tetapi apa, mereka makan dengan makanan yang ada. Sampai apa, mereka itu juga merasa kelaparan. Hadis yang ketiga nomor 375 adalah hadis yang dhaif. Ya. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ukhiftu fillah wa ma yakhafu ahadun. Ya. Maka sungguh dijadikan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak ada orang lain yang dia itu merasa takut dengannya. Walaqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun, dan aku diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang lain tidaklah diberikan ujian tersebut. Walaqad atat alayya salasuna min baini lailatin wa yawmin wa mali wali bilalin ta'amun ya'kulu dhu kabadin illa syai'un yuwarihi ibtu bilalin, yang mana pernah dalam suatu hari selama 30 hari 30 malam, ya, yang mana aku tidaklah mendapati dan juga sahabat Bilal melainkan hanya apa, sedikit dari makanan yang disembunyikan di ketiaknya sahabat Bilal, ya. Tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak perlu kita banyak kita jelaskan. Taib, kita baca saja. Taib, hadis yang selanjutnya adalah hadis yang sahih, ya. An Anas ibnu Malik, dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yastami' indahu ghada'un wala 'asha'un min khubzin wa lahmin illa 'ala dhafafin. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyimpan makanan di dalam rumahnya, ya, untuk makan siang maupun makan malamnya, ya, dari jenis roti maupun apa, daging, illa ala dhafafin, ketika apa, kecuali ketika ada tamu. Maknanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jarang sekali menyimpan suatu makanan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tawakalnya beliau, ya, bahwasanya beliau tidak pernah takut dengan kelaparan, ya, tidak pernah takut dengan kekurangan makanan. Tetapi apa? Beliau merasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada beliau, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak menyimpan makanan. Sampai juga disebutkan, ya, dengan beberapa hadis-hadis yang sebelumnya, bahwasanya para sahabat yang mereka itu merasa lapar datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka itu mengadu, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak ke seorang sahabat yang lainnya, yang mereka itu punya kebun-kebun, yang mereka itu punya hewan ternak, sehingga apa, mereka itu bisa makan kurma maupun bisa minum dari susu yang digembalakan oleh para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam, ya. Tetapi apa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada tamu, maka beliau adalah seorang panutan bagi kita semuanya, yang mana beliau selalu ikramuz dzuyuf, selalu yaitu memuliakan seorang tamu,
sehingga ketika datang tamu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan mereka semuanya. Hadis yang terakhir dari bab ini, ya, An-Naufal ibnu Iyas al-Hudhali, qala kana Abdurrahman ibnu Auf lana jalisan. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak perlu kita banyak kita jelaskan, kita perlu baca saja. Dan juga artinya, kana Abdurrahman ibnu Auf lana jalisan, bahwasanya sahabat Abdurrahman ibnu Auf adalah teman duduk kami. Wa kana ni'mal jalisu, yang mana beliau sahabat Abdurrahman ibnu Auf adalah merupakan teman duduk yang paling baik, ya. Dan di belakang tolong jangan ngobrol, ya. Peci hitam, baju merah, ya. Tolong jangan ngobrol. Tolong dijelaskan, ya, diperhatikan, ya. Ini di masjid, ya, kita capek persiapan dan juga dengan segala bentuk kesibukan kita menyempatkan waktu, ya. Yang antum datang ke masjid kalau nggak bawa buku, ya, silakan diambil bukunya, diambil pulpennya, ya. Bisa kita catat ilmu-ilmu yang ada, ya. Ketika nanti antum keluar dari ma'had ini, ya, antum bisa menyelesaikan kitab ini, bisa menyelesaikan kitab-kitab lainnya, ya, tinggal antum murajaah saja. Tidak perlu banyak antum mengambil mencari arti-artinya, ya. Kita mengajar di kelas sanawiyah maupun di kelas ali, masih banyak di antara kita yang belum memahami makna-maknanya, ya. Maka dengan kajian-kajian yang ada tolong diperhatikan, ya. Enggak punya kitab di bawah bukunya, enggak punya buku, ya, tetap diperhatikan, jangan sampai kita mengobrol sendiri, ya. Ini adalah bentuk syaitan menggoda kita semuanya. Naam. Wa innahu in qalaba bina dzata yaumin hatta idza dakhalna baitahu dakhala fahtasala, ya. Tatkala kami pulang dari suatu tempat tersebut, ya, suatu hari ketika kita itu masuk ke rumahnya sahabat Abdurrahman ibnu Auf, maka beliau itu langsung mandi. Summa kharaja, kemudian beliau itu keluar dari rumahnya. Wa utina bi sakhfatin fiha khubzun wa lahmun. Kemudian beliau itu mengeluarkan senampan, ya, roti dan juga daging. Falamma wudhi'at baka Abdurrahman, tatkala beliau itu menghidangkan makanan tersebut, beliau menangis. Faqultu, kemudian aku bertanya, ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, ma yubkika, apa yang menjadikan engkau menangis? Faqala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yasba huwa wa ahlu baitihi min khubzis sa'ir. Sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau tidak pernah merasa kenyang, ya. Dan juga dialami oleh keluarganya beliau kecuali beliau itu makan dengan roti dari gandum, ya. Dan ini apa Rasulullah sallallahu, dan ini apa sahabat Abdurrahman ibnu Auf yang kita kenal. Dia adalah sahabat yang kaya raya, ya. Tetapi beliau itu menangis melihat keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzanillahu wa iyyakum, ya, beberapa hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala pada pekan yang selanjutnya kita akan baca sisa dari kitab ini sampai dengan akhir, ya. Dan insyaallah pekan depan kita akan baca babu ma jaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang berkaitan tentang berapa umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan insyaallah taala setelah kitab ini selesai, maka kita akan melanjutkan dengan kitab yang selanjutnya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.